Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Vanessa Alicia Salsabila dengan NIM 24060004 dari Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Baik, di sini kita akan membahas mengenai demokrasi. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia dan perkembangannya. Apa bentuk demokrasi dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Sebagai warga negara Indonesia, kita sering mendengar kata demokrasi. Pada umumnya, seperti para ahli, demokrasi memiliki tafsiran atau pengertian yang berbeda. Yang paling terkenal adalah menurut Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat. Menurutnya, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang mana ini merupakan roh dari demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Rakyat punya hak memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, dan ikut menentukan arah bangsa. Lalu, apa bentuk demokrasi yang diterapkan di Indonesia? Indonesia menganut demokrasi Pancasila, artinya demokrasi yang dijalankan dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila bukan sekedar konsep, tapi juga pedoman nyata dalam kehidupan. Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, menjadi landasan untuk menciptakan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Nah, jadi, kenapa Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila? Karena Indonesia adalah negara demokratis dan dasar negaranya Pancasila. Lalu, bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Di Indonesia terdapat dua pelaksanaan demokrasi. Yang pertama, yaitu demokrasi langsung. Artinya, demokrasi yang melibatkan warga negara dalam pengambilan keputusan secara mutlak dalam kebijakan pemerintahan. Contohnya, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, pemilihan kepala desa dan wakil kepala desa, yang mana ini dipilih secara langsung oleh rakyat. Yang kedua, ada demokrasi tidak langsung atau yang dikenal dengan demokrasi perwakilan. Artinya, demokrasi yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan. Adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas dalam menyampaikan amanat dan aspirasi rakyat dalam pemerintahan. Contohnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Meskipun demikian, anggota-anggota yang mengisi lembaga ini masih dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Ciri-ciri demokrasi yang sehat. 1. Pemilu langsung dan adil. 2. Kebebasan berpendapat dan pers. 3. Keadilan hukum untuk semua warga negara. 4. Hak asasi manusia dijunjung tinggi. Dan yang kelima, pemerintahan terbuka dan bisa dikritik. Demokrasi butuh rakyat yang melek. Tanpa rakyat yang kritis dan peduli, demokrasi bisa berubah jadi slogan kosong. Pemilu jadi sekedar formalitas, suara bisa dibeli, dan kekuasaan bisa disalahgunakan. Nah, kenapa demokrasi penting? Karena tanpa demokrasi, kekuasaan akan terpusat di tangan segelintir orang. Namun, demokrasi bukan sesuatu yang otomatis berhasil. Ia butuh rakyat yang melek akan politik, yang memahami hak dan tanggung jawabnya. Seperti kata Bung Hatta, demokrasi tidak akan hidup tanpa rakyat yang sadar akan hak dan kewajibannya. Dalam konteks Indonesia, demokrasi adalah cara untuk menjaga keberagaman. Dengan ratusan suku, bahasa, dan agama, demokrasi menjadi alat untuk memastikan setiap suara didengar tanpa diskriminasi. Dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi Indonesia terus berkembang, meskipun dihadapkan pada tantangan besar seperti era Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi. Oleh karena itu, demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin 5 tahun sekali, tapi juga tentang menjaga kedaulatan rakyat setiap hari. Dengan memastikan transparansi, keadilan, dan kesejahteraan, demokrasi bisa jadi alat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik sesuai dengan cita-cita para pendirinya.